Coba deh kamu baca doa tambah ilmu dulu. Siapa tahu habis baca doa itu Allah memberi kemudahan untuk kamu. Iya deh, aku coba baca doa tambah ilmu. Bismillahirrohmanirrohim. Tapi doa tambah ilmu gimana ya, Syah? Sifa, kamu itu lucu banget sih. Ya sudah, kalau begitu kita baca sama-sama ya. Kamu ikutin aku. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 6. Kali ini kita akan belajar bersama kembali pelajaran PPKN tema 8. Materinya tentang pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya. Apakah kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Setiap warga negara berkewajiban untuk menjaga lingkungannya sehingga setiap warganya dapat hidup di lingkungan yang baik dan sehat. Menjaga lingkungan merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap anggota masyarakat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, ataupun status sosial. Kewajiban menjaga lingkungan dapat dimulai dari keluarga. Keluarga adalah komunitas masyarakat yang paling kecil. Keberhasilan kita dalam melaksanakan kewajiban di lingkungan keluarga akan menentukan keberhasilan kita dalam melaksanakan kewajiban di lingkungan yang lebih besar. Lalu apa yang dapat kita lakukan di rumah untuk menjaga lingkungan? Yang pertama, mendengarkan nasihat orang tua. Yang kedua, menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan rumah. Yang ketiga, menanam dan merawat tanaman di sekitar rumah. Yang keempat, bekerja sama antar anggota keluarga. Yang kelima, membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, kewajibanku dalam menjaga kebersihan dan kesehatan. Nah, ini ada di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat. Di lingkungan sekolah, yang pertama membersihkan toilet, yang kedua membuang sampah pada tempatnya, yang ketiga menanam dan merawat tanaman, yang keempat menjaga kebersihan saluran air. Sedangkan di lingkungan masyarakat, yang pertama membuang sampah pada tempatnya, yang kedua merawat tanaman, yang ketiga menjaga kebersihan saluran air, dan yang keempat turut serta dalam kegiatan kerja bakti. Setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Hal ini juga berlaku bagi kita sebagai pelajar. Berikut kewajiban seorang pelajar. Yang pertama, datang tepat waktu ke sekolah. Yang kedua, mengerjakan tugas sekolah. Yang ketiga, mematuhi dan menjalankan tugas piket dengan baik. Yang keempat, mengikuti ujian atau ulangan. Yang kelima, menghormati guru di sekolah. Selanjutnya, tanggung jawab. Setiap manusia memiliki tanggung jawab masing-masing sesuai dengan posisi dan kedudukan yang dimilikinya. Apa makna dari tanggung jawab? Tanggung jawab itu adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab setiap anggota keluarga. Ini adalah contoh tanggung jawab ayah dalam keluarga. Yang pertama, menjadi pemimpin yang bijak, tegas dalam membina keluarga. Yang kedua, memberikan nafkah terhadap keluarganya. Yang ketiga, menjadi pelindung keluarga. Yang keempat, menjadi teladan yang baik bagi anggota keluarga. Yang kelima, menjadi penghibur keluarga. Selanjutnya, tanggung jawab ibu dalam keluarga. Yang pertama, menjadi pembina keluarga yang mampu membuat harmonis keluarga. Yang kedua, mengelola hasil nafkah untuk keluarganya.
Yang ketiga, menjadi teladan bagi anggota keluarga. Yang keempat, menjadi teman diskusi anggota keluarga. Yang kelima, menjadi penghibur keluarga. Selanjutnya, tanggung jawab anak dalam keluarga. Yang pertama, menaati anjuran dan perintah orang tua. Yang kedua, membantu ayah dan ibu sesuai kemampuan. Yang ketiga, menyenangkan hati orang tua. Yang keempat, menjaga suasana kondusif dan nyaman di lingkungan rumah. Yang kelima, mengutamakan belajar daripada bermain. Tanggung jawab masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan. Upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab setiap warga masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut. Upaya ini dapat dimulai dari hal yang sederhana, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Nah, berikut ini adalah contoh tanggung jawab masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan. Yang pertama, turut melakukan program 4R atau Reduce, Reuse, Recycle, dan Replace. Artinya mengurangi, menggunakan kembali, mendaur ulang, dan mengganti. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, melakukan pemilahan sampah saat kita menghasilkan sampah. Yang keempat, menggunakan sumber daya alam secukupnya. Yang kelima, menjaga kebersihan saluran air. Yang keenam, ikut serta dalam kegiatan kebersihan warga. Yang ketujuh, menjaga lingkungan dari polusi atau limbah. Berbagai hak warga negara Indonesia itu tercantum di dalam UUD 1945. Salah satu pasal yang memuat hak-hak warga negara adalah pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Apa yang dimaksud dari bunyi pasal tersebut? Maksudnya yaitu bahwa siapapun berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dan mencapai penghidupan yang layak. Setiap orang juga berhak memiliki kehidupan yang layak, di mana semua kebutuhan dasar hidupnya terpenuhi. Berikut kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga negara sebagai perwujudan tanggung jawabnya untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Yang pertama, bekerja dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, mengikuti diklat atau pendidikan dan latihan kerja. Yang ketiga, mendapat sistem pengupahan yang baik. Dan yang keempat, menaati peraturan yang ada. Apa yang akan terjadi apabila warga negara tidak melakukan tanggung jawabnya? Apabila warga negara tidak melakukan tanggung jawabnya, akan terjadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban yang akan menimbulkan pertikaian, konflik, permusuhan, yang pada akhirnya akan hilang nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan persatuan. Nah, selanjutnya, kewajiban hak masyarakat terhadap lingkungan alam dan dampaknya. Nah, ini di kolom yang sebelah paling kiri itu ada kewajiban atau upaya yang bisa dilakukan masyarakat terhadap lingkungan alam. Kemudian di kolom yang tengah itu ada hak yang diperoleh masyarakat. Lalu di kolom yang sebelah kanan itu ada dampak jika tidak melaksanakan kewajiban atau upaya masyarakat terhadap lingkungan alam. Yang pertama, memelihara tumbuhan di lingkungan sekitar. Hak yang nantinya akan diperoleh masyarakat apabila melakukan upaya tersebut yaitu lingkungan tanpa asri, udara terasa segar, dan polusi udara berkurang. Namun ada dampak jika tidak melaksanakan kewajiban, yaitu lingkungan menjadi gersang dan polusi udara meningkat. Contoh yang kedua, membuang sampah di tempat sampah. Hak yang diperoleh masyarakat yaitu lingkungan tampak bersih dan bebas hewan penyebar penyakit seperti lalat, nyamuk, dan tikus. Namun dampak jika tidak melaksanakan kewajiban yaitu lingkungan tampak kotor, kumuh, dan banyak hewan penyebar penyakit. Yang ketiga, mengurangi pemakaian deterjen.
Hak yang diperoleh masyarakat yaitu tanah dan air di lingkungan sekitar dapat terhindar dari pencemaran bahan kimia di dalam deterjen. Namun, dampak jika tidak melaksanakan kewajiban yaitu terjadi pencemaran tanah dan air. Yang keempat, tidak membuang sampah ke sungai. Hak yang diperoleh masyarakat yaitu sungai tetap bersih dan dapat mengurangi resiko banjir. Namun, jika masyarakat tidak melaksanakan kewajiban, maka dampaknya yaitu sungai menjadi kotor dan aliran air terhambat sehingga dapat menyebabkan banjir. Yang ketiga, mengurangi pemakaian deterjen. Hak yang diperoleh masyarakat yaitu tanah dan air di lingkungan sekitar dapat terhindar dari pencemaran bahan kimia di dalam deterjen. Namun, jika tidak melaksanakan kewajiban, dampaknya yaitu terjadi pencemaran tanah dan air. Yang keempat, tidak membuang sampah ke sungai. Hak yang diperoleh masyarakat yaitu sungai tetap bersih dan dapat mengurangi resiko banjir. Namun, dampak jika tidak melaksanakan kewajiban yaitu sungai menjadi kotor dan aliran air terhambat sehingga dapat menyebabkan banjir. Nah, anak-anak, untuk materi PPKN tema 8 sudah selesai kita pelajari bersama. Semoga setelah kalian menyimak video ini, kalian dapat memahami dengan baik. Terima kasih, tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.